PSSI dan PT Liga Indonesia Baru terus menggenjot persiapan kompetisi Liga 2. Dijadwalkan mulai kick-off pada 26 September. Liga akan bergulir pada hari kerja atau weekdays. Dalam rapat finalisasi yang digelar Rabu malam, diputuskan Liga 2 akan bergulir dengan sistem zonasi yang terbagi dalam 4 grup. 1 grup di Pulau Sumatera, 2 grup di Pulau Jawa, dan 1 grup di Kalimantan. Saat ini ada 8 klub yang sudah mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah, berikut dengan stadion yang akan digunakan. Namun PSSI baru akan mengumumkan pembagian grup dan tuan rumah pada pertemuan manajer. Protokol kesehatan juga terus dimatangkan dengan acuan standar Liga 1. Guna memastikan kesiapan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang dalam menyelenggarakan babak penyisihan grup Liga 2 musim 2021, 2 perwakilan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru memeriksa homebase klub Sriwijaya FC Rabu kemarin. Mereka melihat langsung kondisi sejumlah ruangan hingga lapangan pertandingan yang ada di Stadion GSJ Palembang. Perwakilan PSSI dan PT LIB mengakui secara umum Stadion GSJ Palembang sudah memenuhi persyaratan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan babak penyisihan grup Liga 2. Selain itu, manajemen Sriwijaya FC juga menyanggupi penerapan prokes selama babak penyisihan grup berlangsung. Kalau sementara kita lihat ya, memang ini juga stadion kan memang udah dipersiapkan juga untuk Piala Dunia ya. Jadi memang kita lihat sih memang sudah bagus ya. Paling tinggal melengkapi sedikit-sedikit aja sih. Dan nanti kita tempelkan dengan prokesnya untuk biar pertandingan dapat berjalan dengan baik. Sementara sih nanti kita kan hari ini selesai nih, insya Allah selesai kita inspeksi. Nanti kita laporkan kepada manajemen, mungkin secepatnya sudah ada hasilnya sih. Karena kan kita juga nanti mau insya Allah ada drawing juga, jadi keputusannya harus cepat diambil juga sih. Selain Sriwijaya FC, di Pulau Sumatera ada 2 klub lain yakni PSMS Medan dan PSPS Riau yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah penyisihan grup Liga 2 musim ini. Meski gelaran Piala Dunia U20 ditunda hingga tahun 2023 mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Asprof PSSI Sumsel memastikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang tetap terawat. Perawatan stadion meliputi rumput hingga fasilitas yang ada di stadion. Perawatan dilakukan konsisten hingga tahun 2023 mendatang. Upaya ini dilakukan agar Gelora Sriwijaya Jakabaring tetap standar FIFA. Rasanya untuk menjelang Piala Dunia tidak ada masalah lapangan ya. Ya perawatan tuh perawatan rumput ya, areal sekitar itu kan. Jadi stadion ini tetap terlihat memenuhi persyaratan dan asri gitu. Jadi kita tetap mempertahankan bahwa Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ini berstandar FIFA gitu. Untuk tes eventnya, Stadion GSJ dicalonkan jadi salah satu tuan rumah penyisihan grup kompetisi Liga 2 musim ini. 36 pemain dipanggil timnas senior untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Pemanggilan ini dalam rangka persiapan menuju laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 menghadapi Taiwan pada Oktober. Menariknya, dari 36 nama yang dipanggil, publik menilai beberapa pemain tidak cukup layak, baik dari segi performa maupun pengalaman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain merupakan pilihannya yang dipilih melalui pantauan pertandingan. Selain itu, sebagian pemain yang dipilih juga merupakan pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia U23. 지금 경기장에서 거의 경기장 한 번도 빠짐없이 다 가서 우리 코칭 스텝이 보고 좋은 선수들 그리고 23세 10월 27일 30일 날 있을 경우에 대비해서 23세까지 생각을 하고 지금 대표 선수도 뽑은 거라고. Pemusatan latihan kali ini cukup berbeda dari biasanya. Latihan fisik dengan intensitas tinggi yang biasa jadi ciri khas tidak tampak. Intensitas latihan cenderung ringan karena pemusatan latihan digelar saat kompetisi berjalan. Selain itu, pemain juga diperkenankan kembali ke klub jelang pertandingan jika dibutuhkan. PP Perbasi fokus menyiapkan para pebasket senior yang tergabung di Pelatnas. Skuad Garuda menjelang window pertama kualifikasi FIBA World Cup 2023.
Pada 26 November 2021, Indonesia akan melawan Lebanon. Sementara pertandingan kedua, Indonesia akan menjamu Lebanon pada 29 November 2021. PP Perbasi pun akan mematangkan persiapan tim di negeri Paman Sam pada Oktober selama sebulan. Untuk nama kota, hingga kini PP Perbasi bersama manajer timnas basket Fariza Tamrela masih mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat training camp. Dipertimbangkan beberapa kota. Ini kita lagi membanding-bandingkan dulu sebentar. Begitu, lokasinya di mana. Kita tetap harus bersiap gitu. Memang plannya lebih mengarah kemana kita akan berangkat di akhir Oktober. Jadi persiapan, maksud saya kan sekarang juga baru awal September ya, gitu. Jadi punya waktu yang cukup untuk persiapan visa, dan emang idealnya kita langsung ke Lebanon untuk bertanding, sehingga udah in shape lah gitu. Semua persiapan di Amerikanya langsung ke Lebanon dan kembali ke Jakarta setelah untuk game kedua. Setelah training camp di Amerika Serikat dan mengikuti window pertama akhir November, tim basket Merah Putih akan kembali membela klub masing-masing untuk berlaga di Liga Bola Basket Indonesia musim 2022. Nantinya skuad Garuda kembali melakukan training camp jelang window kedua melawan Arab Saudi pada 24 Februari 2022 dan Jordania pada 27 Februari 2022.